warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita membahas tentang tryout hukum yang sudah teman-teman kerjakan kemarin ya. Nah, terkait dengan tryout hukum, hari ini saya akan membahas 27 nomor. Pertama ya dari nomor 1 ya, kita kan hukum 180 soal ya. Kita akan screening soal-soal KMB yang mana ya. Jadi nanti saya bahas 27 nomor pertama soal KMB, nanti selanjutnya akan dibahas oleh Bu Ratna ya. Baik, izin share screen dulu ya, teman-teman ya. Oke, kurang lebih ini soalnya yang kemarin teman-teman kerjakan ya. Baik, kita mulai saja ya. Kita mulai saja dari kasus KMB ya. Ini saya sudah screening 27 nomor pertama. Kasus KMB ini ada di nomor 4 ya. Soal pertama ada di nomor 4. Baik, nomor 4 ini kita akan baca ya. Seorang perempuan berusia 58 tahun. Nah, ini cara mencarinya ya, teman-teman ya, perhatikan. Cara mencarinya, kita baca masalahnya dulu. Apa masalah keperawatan pada kasus tersebut? Ya. Lalu kemudian kita lihat data-data apa yang diminta oleh pertanyaannya, apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut. Masalah keperawatan utama berarti ini adalah soal analisis ya. Soal analisis, jadi kita lihat data-data yang paling banyak apa, itulah masalah keperawatannya ya. Tidak bisa tidur ya, kita tanding dulu yang abnormal, napas sesak, batuk, oke, tidak nafsu makan, lemah, pernapasan cuping hidung, retraksi dinding dada, ronki, tekanan darah juga abnormal ya, terlalu rendah, nafas juga abnormal, terlalu tinggi, nadi normal, suhu normal ya. Ini yang saya kuning-kuningin ini paling banyak membahas masalah apa ya? Ya mungkin teman-teman udah pada tahu ya jawabannya, paling banyak membahas masalah tentang bersihan jalan nafas. Oke, ya C ya. Nah, ya. Baik, sebentar. Oke, baik begitu ya caranya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya yang KMB adalah nomor 6 ya. Yang ditanya adalah apakah masalah, berarti analisa lagi, cari tahu lagi data yang tidak normal. Nah, ini saya kuningin data yang tidak normal, mudah lelah, terasa sangat haus, DAK terus-menerus, lapar terus, ya, berat badan menurun, ya, berat badan menurun, khawatir, GDS, wow, ya, tensi agak tinggi tapi masih normal, RR normal, nadi normal, suhu normal, tubur kulit lambat, mukosa bibir kering. Nah, ya. Nah, dari data ini yang paling banyak masalah apa sih? Ya, pasien dirawat eh, di rumah sakit X ya, lemas, mudah lelah, sangat haus, sangat haus, lemas ada ya, kelelahan ya, mudah lelah. Nih datanya mudah lelah ya. Lalu kemudian haus,
Satu, BAK terus-menerus. Dua, terkait cairan, ya. Lalu kemudian turgor kulit lambat, mukosa bibir kering terkait cairan. Jadi 4 data terkait cairan, 2 data terkait aktivitas, 1 data terkait cemas, 1 data terkait gangguan nutrisi. Jadi data yang paling banyak adalah volume cairan. Nah, begitu ya. Oke, next kita ke nomor selanjutnya, nomor 8 ya. Nomor 8 ini yang ditanya, yang ditanya masalah keperawatan lagu. Berarti analisa mau nggak mau baca semua ya. Oke, kita cek data yang tidak normal. Nah, tidak normal, lemas, tidak nafsu makan, tekanan darah tidak normal, tinggi, frekuensi nadi lambat, ya, terlalu rendah, lemah, nadinya bermasalah, nafasnya 30 kali per menit, suhunya normal, konjungtiva pucat. Wah, udah mulai mengerucut ini ya. Turgor kulit menurun, pengisian kapilari refill lebih dari 3 detik HB-nya. Semua tidak normal. Nah, data yang paling banyak adalah mana? Yang tidak normal adalah GDS, Bu. GDS cuma satu datanya. Nih, ketidaksembihan karena gula darah cuma satu. Ya. Nutrisi, Bu. Ini doang nih nutrisi. Tidak nafsu makan. Ya. Intoleransi aktivitas, oke. Lemas doang. Ya. Kalau dilihat ini yang paling kental adalah data perfusi perifer tidak efektif. Ya. Datanya paling banyak. Konjungtiva pucat, turgor kulit menurun, kapilari refill lebih dari 3 detik, plus ditambah data objektif HB-nya 7,7. Ya, jadi data yang paling banyak ini adalah mengacu pada E. Ya, jadi jawabannya ini E. Ya, baik. Selanjutnya nomor 9 soal KMB. Apa intervensi manajemen nyeri? Udah. Apa intervensi manajemen nyeri yang dapat dilakukan? Oke. Berarti ini bukan soal analisa. Ya, ini soal yang langsung mengerucut. Kalau pasien nyeri kayak gini diapain sih? Oke, berarti kita cukup baca tentang, nah, pasien mengeluh nyeri, kaku persendian ekstremitas bawah, bengkak selama 1 tahun hasil pengkajian. Nah, nih clue-nya rheumatoid arthritis. Ternyata dia nyerinya dikarenakan rheumatoid arthritis. Kalau rheumatoid arthritis, maka nyerinya dikasih kompres dingin. Ini bukan soal analisa, ini namanya soal recall. Ya, jadi teman-teman mengingat lagi kalau rheumatoid arthritis nyeri diapain ya? Nah, ini dikasih kompres dingin. Ya, jadi nggak perlu baca data lengkap-lengkap, tinggal kita nyari clue-nya aja. Ya, oke, next. Ini nomor, 12. Ditanya, apa pemeriksaan laboratorium tepat pada di atas? Yang ditanya, laboratoriumnya perlu dibaca semua, nggak usah. Kita cuma pengen tahu dia sakit apa sih. Ya, seorang laki-laki 20 tahun dengan hepatitis. Nah, udah cukup di sini aja. Sekarang hepatitis tuh labnya apa? Ya, SGT, SGPT kan? Yang lain umum ini ya. Berarti jawabannya langsung. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi kita berpacu dengan waktu juga ya. Jangan kelamaan baca soal. Kita harus punya trik. Yang pertama kali kita lakukan adalah baca soal. Dari soal ini kalau misalnya ditanya analisa, tipe-tipe analisa, apa diagnosa keperawatan utama, apa masalah keperawatan utama, itu analisa. Mau nggak mau harus baca. Ya. Tapi kalau recall, ya, apa pemeriksaan laboratorium pada kasus di atas, lihat aja diagnosa medisnya apa hepatitis langsung SGT SGPT. Itu soal recall. Jadi kalau usah perlu dibaca semuanya. Ya. Ingat satu soal kita diberikan waktu hanya 1 menit pada pengerjaan UKOM ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Nomor 14 ini KMB juga nih. Pertanyaannya adalah apa intervensi pada kasus di atas? Intervensi berarti mau nggak mau kita harus nemuin masalahnya dulu ya, karena
berbeda dengan pertanyaan apa intervensi keperawatan pada masalah keperawatan eh, nyeri misalnya. Nah, itu kan masalahnya udah dikasih tahu intervensinya apa. Kalau ini kita disuruh nyari intervensi yang tepat, ya. Berarti sebelum mencari intervensi, kita harus cari masalah keperawatannya dulu. Ya, mau nggak mau kalau kayak gini mah baca ya, ya kita lihat yang banyak, yang tidak normalnya apa, sesak, kaki bengkak 1 minggu, ya. Rasanya kompos mentis normal, tampak asites. Waduh, ini mah cairan semua nih. Produksi urin 400 cc per 24 jam. Ini tidak normal, terlalu dikit, ya. Oh, ini udah ada dong masalahnya. Nah, ini udah ada masalahnya. Maka intervensi yang tepat adalah batasi jumlah cairan. Bu, bukannya yang lain intervensi juga. Oke, ini intervensi untuk diagnostik. Ya, kaji satu kesadaran, diagnostik, kaji karakteristik nyeri, urin, diagnostik, kaji kebutuhan cairan, diagnostik. Ya, padahal yang ini perlu nggak sih kaji-kaji-kaji orang dia udah menentukan masalah keperawatannya kok? Ya, apakah perlu dikaji lagi? Ada juga evaluasi kebutuhan cairan, evaluasi karakteristik nyeri, ya. Jadi intervensi yang tepat pada kasus tersebut batasi jumlah cairan, bukan lagi kaji-kaji karena dia sudah mendapatkan masalah, ya. Oke, lanjut. Ini nomor 20. Apa masalah? Waduh, masalah lagi ya. Mau nggak mau kita cari yang paling banyak. Sesak nafas, cepat lelah, kedua kaki bengkak, mual, tidak nafsu makan, dan tidak bisa tidur. Sembab piting edema pada kedua tungkai. Aduh, ini mah banyak yang nggak normal, ya. Nadinya kelebihan, nafasnya kelebihan. Nah, masalahnya apa nih? Udah ketahuan ya, masalahnya cairan, ya nggak? Kedua kaki bengkak. Sesak nafasnya terkait dengan cairan nih, ya. Cepat lelah, kemungkinan sudah ada lang udem, ya. Lalu kemudian mual, tidak nafsu makan, itu data nutrisi, ya. Mual tidak nafsu makan, data nutrisi 2 nih. Ya, tidak bisa tidur, kita apa namanya, masukin data gangguan pola tidur 1, ya. Tapi banyakkan mana nih? Kalau cairan kan sesak, kedua kaki bengkak, wajah tampak sembab, piting edema pada kedua tungkai, ya. Lalu kemudian itu udah 4 itu, ya. Udah 4 tanda-tanda pasien mengalami gangguan cairan hipervolemik, ya. Lalu nadi tinggi dan frekuensi napas tinggi. Nah, berarti ini kita pastikan data banyak mengacu pada hipervolemik, ya. Oke, soal selanjutnya nomor 23. Aspek legal. Etik keperawatan pada kasus di atas apa? Nah, kalau nanya aspek legal etik berarti ini soal analisa. Mau nggak mau kita baca, ya. Pasien 30 tahun mengalami fraktur karena kecelakaan lalu lintas, suaminya meninggal. Eh, dia nanya mulu kabar suaminya, mengingat kondisi pasien belum stabil, maka perawat merahasiakan kondisi suaminya. Ya. Nah, ini kasus yang aspek legal yang sedang dilakukan oleh eh, perawat adalah beneficience, ya. Jadi menguntungkan kondisi pasien supaya pasiennya nggak tambah drop, ya teman-teman, ya. Oke, lanjut nomor 27. Ini soal KMB juga. Aspek legal etik lagi. Mau nggak mau dibaca deh, ya. Apa sih masalahnya? Oke. Pasien mengeluh sesak, kemudian eh, pasien mengeluh sesak perut, kemudian mengusahakan agar pasien bisa segera mendapatkan lasik sesuai dengan resepnya. Ternyata di rumah sakit stok lasik kosong. Perawat menyarankan untuk keluarga pasien membeli obat di luar, ya. Nah, ini apa nih? B, ya. B juga nih beneficien. Ya, gimana caranya pasiennya dapat obat, ya. Walaupun obat di rumah sakit ini lagi kosong, ya.
Oke, we move to nomor 30. Apa rencana keperawatan? Apa rencana keperawatan pada kasus di atas? Lihat clue sebelumnya. Pasien belum berani bicara. Keluhan nyeri. Skala 4. Skala 4 ringan ya. Tekanan darahnya aja normal. Frekuensi nafas normal. Nadi normal. Suhu normal. Terpasang infus RL ya. Ditambah 1 gram paracetamol. Ya kira-kira si perawat sudah apa ya, mengatasi masalah nyerinya enggak? Sudah dapat paracetamol. Sudah dapat paracetamol ya. Terus dapat antibiotik juga ya dengan memberikan prosedur yang benar. Jadi yang belum terselesaikan adalah pasien masih belum berani bicara ya. Jadi eh, bukan mengajarkan teknik relaksasi ya, bukan diminta untuk menyebutkan nama dan tanggal lahir antara B, C dan D. Nah, kalau B motivasi untuk segera mungkin melatih bicara, lah pasiennya nggak bisa bicara, kayak habis terpasang ETT ya nggak bisa bicara, apa namanya, konsul ke fisioterapi, speech therapy, ini pasiennya nggak ada masalah dengan berbicara ya, tapi dia nggak berani ya, bukan berarti nggak bisa bicara. Kalau B ini mengacu pada nggak bisa bicara. Kalau yang C kita lihat, anjurkan pasien berbicara dengan suara pelan. Kesannya pasien itu ngomongnya kenceng gitu, terus si perawatnya ngasih tahu, Bu ngomongnya pelan-pelan aja gitu ya. Yang D, kembangkan metode komunikasi alternatif ya. Kalau misalnya pasiennya belum berani bicara saat ini, komunikasi apa yang bisa disampaikan pasien ke perawat ya. Jadi yang jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut nomor 35. Oke, yang ditanya berapa cc obat yang diberikan pada pasien ya. Berarti kita nggak usah baca ini ya teman-teman ya. Ini nggak usah baca. Yang saya hitam ini nggak usah dibaca, langsung baca aja. Pasien mendapatkan antibiotik kelaforan 2 kali 750 mg IV. Perawat melarutkan 1 gram kelaforan dengan 10 cc aquabides. Maka berapa cc obat yang diberikan pada sekali pemberian? Ya, dapatnya sekali pemberian ini yang dimaksud pertanyaannya ya, 750 mg. Sedangkan 1 gramnya dioplos dengan 10 cc. Jadi jawabannya adalah 75. Ya, caranya ini 10 cc berisi 1000 mg. Ya, si pasien hanya butuh 750 mg. Ya, jadi 750 dibagi 1000 ya, 7,5 cc. Sorry, bukan itu ya. 1000 ya dikali 10 cc, 750 dibagi 1000 dikali 10 cc ya, 750 saya tulis 750 yang diminta dibagi sediaan dan oplosan. Sediaannya berapa? 1 gram 1000 ya, dikali oplosannya 10. Jadi sama dengan 750 dibagi, oh sorry ini di bagian ya, dibagi 100 ya. Jadi sama dengan 7,5 cc. Oke, lanjut kita ke nomor 38. Pertanyaannya, berapa batas kanul yang masuk ke mulut pasien? Nggak usah baca vignette ya, ini aja langsung baca terakhir. Dilakukan tindakan suction, pemberian jalan nafas melalui mulut. Suction tuh berapa sih maksimal? Kalau pada dewasa 55 tahun, berapa? Ya, 10 cm. Ya, jadi ini pertanyaan recall ya. Nanti dibaca lagi kalau memang
lupa inget ya. Oke, nomor 239 apa masalah keperawatan? Loh, masalah. Berarti baca semuanya dong ya. Banyakan mana nih? Pusing, sulit tidur, ya, kaku leher belakang. Wih, di tensinya naik, nadinya naik, RR-nya naik, akral dingin, disensitif vena jugularis. Wah, ketahuan ini masalahnya apa? Masalahnya adalah distensi vena jugularis. Nah, ini yang paling banyak. Ya. Bu, emang nggak ada pola tidur? Ada pola tidur nih, sulit tidur, tapi datanya cuma satu. Ya, ingat kita cari data yang paling banyak ya. Oke, Mbak Tiga. Apa rencana keperawatan yang tepat? Nah, cukup kita baca clue satu kalimat sebelum pertanyaan atau kalimat terakhir pada vignette. Hasil pemeriksaan rototoraks ada massa di kedua lobus paru. Pasien akan dilakukan pemeriksaan bronkoskopi. Maka apa rencana keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Sebelum bronkoskopi diapensi dipuasakan. Ini pertanyaan recall juga ya. Jadi yang nggak saya kuningin nggak usah dibaca ya. Oke, lanjut ke pertanyaan 48. 48. Apakah masalah keperawatan ya? Kalau masalah keperawatan mau nggak mau nih ya. Mau nggak mau dibaca ya. Data yang paling banyak apa sih? Oke, nyeri dada, bagian atas, nyeri seperti ditusuk-tusuk, skala 8, sesak napas, pusing. Pokoknya banyakan nyeri ini. Tensi naik, nadi naik, RR naik. Apakah kemungkinan karena nyeri? Ya, kita lihat data lainnya ada nggak? Auskultasi, ronki, wheezing negatif. Waduh, berarti bukan pernafasan ya. O2 2 liter per menit, diagnosa medik emboli paru. Walaupun diagnosa medik emboli paru, tapi ronki, wheezing nggak ada. Ya, berarti masalah keperawatan yang paling munculnya banyak adalah nyeri. Ya. Oke, nomor 54. Apakah evaluasi terhadap efektivitas tindakan tersebut? Tindakan apa? Ya, tindakan ini. Baca satu kalimat sebelum soal atau kalimat terakhir pada vignette. Pasien sedang dilakukan rehidrasi dengan RL laktat 500 cc per 4 jam. Rehidrasi. Emang pasiennya dengan apa sih? Oh, ternyata dengan keluhan BAB 8, lebih dari 8 kali sehari. Berarti diare. Pasien diare dikasih rehidrasi RL. Maka yang kita cek apa? Ya, diare nggak mungkin tekanan darah meningkat. Diare targetnya nggak mungkin nafsu makan membaik, suhu tubuh menurun ya. Diare itu targetnya mukosa bibir dan kulit basah. Ya, menandakan bahwa rehidrasinya berhasil. Ya. Kenapa nggak itu nggak rasional ya teman-teman. Masa 250 cc per jam. Ya, udah nggak rasional, udah terlalu banyak. Oke, soal selanjutnya. Apa tindakan keperawatan pada pasien di atas? Pak, mau beli apa? Nah, nanti suara Sultan, suara Bapak masuk YouTube ya. Apa tindakan keperawatan di atas? Nah, berarti analisa nih. Analisa. Mau nggak mau cari data yang banyak. Lemas, pusing, mata berkunang-kunang, keringat dingin, gemeter. Pas banget dah ini mah. Oke, tensinya rendah, nadinya normal, nafasnya tinggi, suhunya normal. Waduh, GDS-nya 70 dong ya. 10 menit lalu dapat insulin 10 unit sekutan. Duh, sekarang 70. 10 menit yang lalu udah dikasih 10 unit ya. Kurang lebih kalau misalkan 10 menit kemudian, 15 menit kemudian, 20 menit kemudian bakal turun nggak? Bakal turun. Maka tindakan perawatan yang tepat. Nah, kita nggak usah lagi observasi tanda-tanda vital ya, beri selimut ya, laporkan hasil gula darah. Ini kasus yang penting ini ya, memberikan makan tambahan nggak bisa, udah pasien kayak gini. Harus langsung memberikan, nah, teh
manis hangat. Ya. Oke, soal selanjutnya 64. Apa masalah? Masalah mulu ya dari tadi nih soalnya. Analisa mulu nih. Sendi lututnya sakit, tidak bisa digerakkan. Nah, tensinya agak naik ya, tapi normal, suhu tinggi ya. Sendi bengkak merah, diraba hangat, mengadu kesakitan, skala nyeri 4. Tidur setiap hari hanya 4 jam. Oke, selama ini pasien hanya melakukan pemijatan di daerah yang sakit dengan mengolesi minyak gosok. Berarti ada upaya dari pasien ya. Pasien mengatakan batuk dan beberapa hari yang lalu sesak nafas namun sudah berkurang. Berarti udah bukan lagi masalah ya, karena namun sudah berkurang ya. Nah, kalau dilihat dari sini yang paling banyak datanya nyeri ya. Ya, sakit ya. Nah, terutama pada bangun tidur. Ya, nyerinya skala 4 ya. Bu, bukannya ada batuk, Bu? Iya, batuk ada. Ya, tapi sudah teratasi belum? Sudah, dia bilang, namun sudah berkurang. Oke, nyeri akut. Data yang paling banyak ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nomor 65. Apakah tindakan keperawatan mandiri? Oh, mandiri. Ini yang ditanya mandiri. Ya. Oke, klien mengatakan tambah sesak terutama saat tiduran. Pasien PPOK, RR 28 kali per menit. Ya, merokok sejak 20 tahun yang lalu. Apa yang mandiri? O2, apa namanya? Kolaboratif. Nebulizer kolaboratif. Ya. Penkes mandiri, tapi apakah dibutuhkan saat ini pasien katanya tambah sesak terutama saat tiduran ya. Saat tiduran berarti mandiri yang kita bisa lakukan sesuai dengan pasien saat ini adalah memberikan posisi semipolar. Ya. Nah, apakah interpretasi AGD tersebut? Interpretasi AGD, wah ketahuan ini asidosis ya, Ibu, Bapak-bapak asidosis, lalu kemudian kasusnya PPOK, ya, batuk sesak, pasti kemungkinannya pasti diakibatkan karena respiratori. Jadi asidosis respiratori. Terkompensasi belum? Belum. pH-nya belum normal ya. Oke, next kita masuk ke soal selanjutnya. Apa diagnosa keperawatan? Ini dari tadi kok soalnya analisa mulu ya. Oke, kalau gitu kita lihat lemas, pusing, mata berkunang-kunang, keringat dingin, gemetar. Oh, soalnya sama kayak tadi ya. Diagnosanya, diagnosa yang mungkin muncul gangguan perfusi jaringan serebral. Ini kalau didiemin aja bisa pingsan ini. Ya GDS 7, 10 menit yang lalu didapatkan insulin pula. Ya. Tekanan darah udah 90 per 60, nafasnya udah 22. Ya. Nah, kita pertahankan perfusinya baik. Ya, maka kita munculkan diagnosa gangguan perfusi jaringan serebral. Ya. Selanjutnya nomor 71 nih teman-teman. 71 apa masalah? Dari tadi masalah mulu. Soal analisa mulu ya. Nah, kita lihat luka bakar. Luka bakar, skala nyeri 4 ya. Skala nyeri 4. Pemeriksaan fisik suhunya tinggi, nadinya normal, tensinya agak tinggi tapi masih normal, nafasnya naik, bula. Ada bula. Ada bula tuh berarti kehilangan plasma dia ya. Woi, luka bakar 18 dong. Ya, oh, ada ketahuan nih ya masalahnya apa. Mukosa bibir kering, terpasang dower kateter warna kuning keruh. Udah ketahuan nih pasti cairan ya. Banyak kasus cairan. Nah, berarti masalahnya adalah hipovolemi. Nah, gitu ya. Oke, nomor 74. Bagaimana posisi yang tepat pada pasien tersebut? Nah, kalau gue usah baca kasusnya kalau gitu ya. Kita cuma pengen tahu hasil eh, auskultasi ya.
Oke, mana hasil auskultasi nih? Hasil auskultasi pada dada Ronki pada area bronhial kiri bagian posterior. Ya, berarti bagian posterior berarti pasien tengkurap. Ya, bronhial kiri berarti pasiennya suruh madep kanan. Nah, ya, nggak usah baca keseluruhan soal. Baca soalnya dulu biar kita nggak ngabisin waktu. Ya, 77. Apa langkah selanjutnya? Aduh, mudah banget nih. Oke, ini ada tulisan NGT. Ya, mau dikasih diet cairan 200 miligram. Saat diberikan, perawat melakukan persiapan peralatan dan mengatur posisi pasien dengan semipoler. Nah, habis semipoler diapain? Cek kepatenan, NGT. Bener nggak posisinya? Nah, ini pertanyaan recall, bukan analisa. Ya. Cepat menjawab kalau teman-teman hafal dan tahu yang benar yang mana. Namanya juga recall ya. Oke, 81. Manakah syaraf kranial yang terganggu? Nah, ini recall juga. Apa aja sih yang terganggu? Nih, hasil pemeriksaan menunjukkan semua gerakan yang dihasilkan tidak simetris. Apa yang tidak simetris? Mengerutkan dahi tidak simetris, menutup mata kuat-kuat tidak simetris, mengembangkan pipi tidak simetris, dan memperlihatkan gigi dengan senyum tidak simetris. Wah, ini mah recall pasti hipo fasialis ya, termasuk nanti menelan juga dia mengalami gangguan. Ya. Ini yang perawat-perawat di ruangan stroke nih udah paham nih ya. Oke, nomor 83. Apa perubahan fisiologis pada lansia yang menyebabkan kondisi di atas? Ya, emang lansianya apa sih? Nah, oke, lansia 69 mengalami gangguan pada sistem kardiovaskuler 5 tahun yang lalu. Masalah keperawatan utama yang ditekankan adalah penurunan curah jantung. Ya, berarti perubahan fisiologis yang terjadi itu karena kekuatan jantungnya menurun. Ya, ini clue-nya nih. Masalah keperawatan utama yang ditegakkan adalah penurunan curah jantung. Ya, masalahnya berarti penurunan otot jantung. Ya, nggak katup, ya beda lah. Otot sama katup beda. Ya, kalau katup itu emang kalau memang penyakit katup kelainan ya dari kecil, nggak nunggu dia tua, nggak nunggu lansia. Ya, oke, next nomor 84. Apakah masalah keperawatan? Masalah lagi. Analisa. Nah, ini yang banyak. Oh, TB paru dengan HIV. Nah, udah ketahuan ya. TB paru dengan HIV. Apa masalahnya? Batuk, sesak, lemas, tensi rendah, nadi normal, frekuensi nafas 25, ya, bunyi ronki basah. Oh, berarti udah ketahuan dah. Nah, ini ya. Bedanya bersihan jalan nafas tidak efektif dengan pola nafas tidak efektif. Ya, kalau pola nafas ini biasanya hanya polanya aja, nggak ada sekretnya. Biasanya pada pasien dengan asma. Ya. Oke, 84. Oke, saya rasa ini sudah 27 nomor pertama ya. Nanti dilanjutkan oleh Bu Ratna. Ya. Ya, gitu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.